Yo, selamat pagi, Sesiong Secek semuanya. Saya Paulus Florianus sebagai Corporate Communication Division Head dari TV. Senang sekali pagi ini saya bisa ketemu dengan Sesiong Secek semua. Semoga sharing kita hari ini bisa berguna. Nah, yang mau saya sharing hari ini adalah tentang tema besarnya itu adalah Dai TV mengobati batin. Tapi yang lebih besar lagi adalah bagaimana media bisa mempengaruhi hidup dan bahkan dunia. Apakah iya? Nah, nanti saya bisa share. Karena ternyata apa yang kita tonton, apa yang kita baca itu sesuai secek bisa mempengaruhi segala hal. Nah, sebelum ini saya mau coba sharing dua video. Ini dua video ini sama-sama viral di bulan Ramadan kemarin, sangat viral, tapi ternyata memberi dua dampak yang sangat berbeda. Saya coba share video yang pertama. Ini gak ada suara ya sih memang ya. Ada suara nggak, Siske? Yang ini gak ada. Oke, nggak ada. Tapi nggak apa-apa, ini nggak ada suara. Tapi pasti semua stasiun secek tahu video ini kan ya. Ini video yang sangat viral dan bukan dari TV yang bikinnya, Sesiong Secek ya. Ini media lain yang bikin dan sangat viral. Ini ceritanya seorang pegawai Pertamina, dia melakukan kesalahan dan dampaknya ternyata sangat luar biasa. Di sosial media itu dia didoxing, artinya semua datanya diambil, bahkan sampai tahu gajinya berapa, hartanya berapa, dan yang lebih penting lagi adalah banyak sekali komentar-komentar negatif, kemarahan, kebencian yang ditunjukkan kepada beliau dan bahkan kepada perusahaannya. Akhirnya beliau ini dipecat dari Pertamina. Ini salah satu contoh bagaimana media, tayangan media itu bisa mempengaruhi segala hal, termasuk bagi orang itu bahkan bagi masyarakat Indonesia karena kemarahan waktu itu sangat besar. Nah, yang kedua, Ini saya bawa satu induk hasil produksian masyarakat dan siswa-siswi SMP IT Tanjung Priok. Jadi Pak Ahmad ini dengan Rp8.000 disisihkan 4.000 itu membangun sekolah. Ya, membangun Wow. sekolah. Untuk menunjang sekolah itu kita donaturi sendiri. Bahkan yang inap berasnya ditanggung saya sendiri. Alhamdulillah dari sapu ini bisa membangun sekolah SMP IT Tanjung Priok meskipun sangat sederhana sekali. nah, Sesiong Secek ini video yang dibikin oleh Dai TV sangat viral juga, ditonton oleh lebih dari 5 juta dan dampaknya apa? Sesiong Secek, si bapak ini mendapat banyak bantuan baik dari pemerintah setempat, dari kepolisian. Tapi yang jauh lebih penting adalah ternyata banyak sekali komentar netizen, komentar pemirsa yang positif. Pemirsa merasa bahwa di Indonesia ini ternyata masih banyak orang-orang baik ya. Kita bersyukur ya dan kita harus support dia agar semakin banyak orang baik. Nah, ini dua contoh video. Yang pertama yang negatif dan yang kedua yang positif. Dan ternyata memang memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Nah, saya Search ini ada penelitian, ada riset bahwa ada sebuah buku yang ditulis oleh ini namanya Walt Hickey, You Are What You Watch. Jadi kamu akan menjadi apa yang kamu tonton. Nah, menurut beliau ini media sosial dan TV dapat mempengaruhi otak, kebiasaan menonton dapat mengubah biologi, kemampuan kognitif, keyakinan, cara kita memandang diri sendiri, mempengaruhi pemikiran, preferensi politik, dan cara suatu negara memperoleh kekuasaan. Jadi sesuatu secek, hati-hati dengan apa yang kita tonton. Karena ternyata dampaknya itu sangat besar. Bahkan ada riset lain lagi bahwa kalau pagi hari kita menonton berita-berita yang positif, maka akan memberikan dampak positif sepanjang hari. Atau sebaliknya, kalau pagi hari kita menonton hal-hal yang negatif, itu akan bisa mempengaruhi kondisi pikiran, perasaan kita sepanjang hari. Jadi apa yang dilakukan oleh Sesiong Secek setiap pagi dengan mendengarkan ceramah master, menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu memberikan energi positif bagi kita semua, bagi Sesiong Secek. Setelah mendengar ceramah master, kita bisa ceramah master tadi bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan lebih baik. Jadi Sesiong Secek mulai sekarang kita harus lebih selektif terhadap apa yang kita tonton dan apa yang kita baca, terutama di pagi hari. Nah, kemudian mengapa ada Dai TV?
kita harus berterima kasih kepada Master ya, karena Master ini memiliki visi yang sangat luar biasa. Beliau di Indonesia kan sudah ada amal sosial, terus kesehatan, pendidikan, dan kemudian beliau mendirikan Dai TV sebagai bagian dari misi budaya humanis. Dan Master ini sangat visinya sangat besar karena Master tahu bahwa media, terutama lewat Dai TV, itu bisa memberikan pengaruh yang positif. Seperti kata Master, tugas mulia media terutama Dai TV adalah untuk menunjukkan kebaikan atau sifat-sifat positif yang ada di masyarakat. Sifat-sifat positif seperti apa sih? Nah, ini beberapa video yang saya share, baik yang dilakukan oleh kita sebagai relawan suci maupun dilakukan oleh masyarakat umum agar tadi semakin banyak masyarakat terinspirasi untuk berbuat kebaikan. Tuh, aku sudah teriak-teriak. Aku sama impor. Ketawa kan? Ya, teriak-teriak ya, teriak-teriak. Udah gede. Dengan suara mobilnya udah nggak ngerti. Gimana ya, saya jodoh kali ya. Jadi nggak bisa ninggalin sampai hari ini. Asal kita punya tekad, saya yakin kok kita berbuat baik hasilnya juga kita juga. Kebaikan itu indah. Yang bisa menebar kebaikan adalah cinta. Kita hidup hanya sementara, gunakanlah masa waktu kita di dunia ini untuk berbuat kebaikan. Saya masih melihat 76 tahun Indonesia merdeka, dan ini tidak jauh dari Jakarta. Ada seorang ibu berusia 89 tahun tinggal di rumah yang tidak layak. Bukan hanya tidak layak, tapi mengancam jiwa. Alhamdulillah, kan kita semuanya pada Dai TV dan Matur yang bergeraknya, alhamdulillah rumah ini dibedah menjadi rumah yang permanen. Oke, tadi itu dua program. Pertama ada inspirasi, yang kedua mimpi jadi nyata. Saya harap Sesiong Secek bisa menonton ya dan sharing juga ke teman-teman semua. Nah, tugas Dai TV adalah tadi menyampaikan hal-hal baik, hal-hal positif pada masyarakat agar orang tahu bahwa yang baik itu masih banyak. Dan berdasarkan riset Sesiong Secek semua tahun 2022 yang lalu ada sebuah riset bahwa sebagian besar berita-berita yang ada di televisi itu isinya negatif semua. Dari 12 berita sehari di televisi, rata-rata kalau dihitung 11-nya itu yang negatif, hanya satu yang positif. Bayangkan kalau hanya satu yang positif, nanti konten-konten yang negatif itu akan mempengaruhi masyarakat kita. Padahal tadi berdasarkan riset bahwa konten-konten yang negatif itu bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Nah, tugas Dai TV adalah tadi kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa masih banyak loh orang-orang baik, masih banyak loh relawan-relawan yang bekerja tanpa pamrih agar tadi kita hidup lebih aman, damai, dan tentram. Nah, ini saya sekilas tentang Dai TV. Kita berdiri 2005, kemudian tayang di Jakarta itu 2027, dan tahun ini di bulan Agustus Dai TV berusia 17 tahun, dan mohon doa dan dukungan Sesiong Secek semua agar Dai TV bisa terus maju untuk selama-lamanya. Nah, ya, visi misi menjernihkan hati manusia, mencerahkan dunia, dan mungkin sebagian besar Sesiong Secek juga di sini sudah tahu ya, saya cepatin aja. Nah, ini moto kami adalah kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Moto ini sangat penting di era sekarang di mana informasi itu sangat banyak, kita kebanjiran informasi, kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, dengan moto ini bahwa Dai TV semua kabar atau semua berita, semua konten yang kita sampaikan harus benar. Tidak saja benar, tapi harus memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat. Dan yang paling penting juga adalah gambar, tulisan kita disampaikan dengan indah. Dan yang paling penting adalah Dai TV hanya menyampaikan hal-hal yang indah tentang kehidupan, tentang toleransi, dan tentang bagaimana kita bisa hidup di dunia ini agar menciptakan sebuah dunia yang lebih indah.
Nah, untuk kategori program Sesong Sece, kita punya program yang paling utama adalah Dharma Master. Nah, selain itu kita punya drama, dokumenter, program keluarga, anak, dan juga program news. Kemudian untuk Dharma Master sendiri, kita punya beberapa program. Ada Lentera Kehidupan, Masters yang bercerita, Sanubari Teduh, dan Body of Mind. Dan minta tolong ke Sesong Sece semua untuk memberikan dukungan terhadap program-program Dharma tadi, karena melalui program ini Sesong Sece semua, kita semua bisa mendengarkan pesan-pesan dari Master yang meskipun beliau tinggal di Taiwan, tapi bisa sampai ke kita di Indonesia. Nah, di setiap ceramahnya satu hal yang saya selalu dengar dari Master adalah Master selalu bilang begini, untuk menyelamatkan dunia, kita harus memulainya dengan mengubah hati manusia. Jika hati dan pikiran manusia jernih, maka dunia akan terbebas dari malapetaka dan penderitaan. Tetapi sebaliknya, dunia akan mengalami kehancuran dan kerusakan jika batin manusia penuh noda. Dan Sesong Sece di dunia ini, salah satu media atau sarana yang paling efektif yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan manusia secara serentak dari dunia manapun adalah lewat media. Maka kita harus berterima kasih kepada Master karena Master kemudian mendirikan Dai TV tidak saja di Taiwan tapi juga di Indonesia. Karena Master tahu bahwa lewat media beliau bisa menyampaikan pesan-pesan positif tidak saja kepada para relawan, kepada kita semua, tapi yang jauh lebih penting adalah kepada masyarakat di dunia. Nah, Sesong Sece ternyata tayangan-tayangan kami, tayangan-tayangan kita di Dai TV itu memberikan banyak sekali dampak positif bagi masyarakat. Nah, saya hanya mau mengambil 2 contoh tayangan Dai TV yang ternyata memberikan dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat. Baik kemudian dampak bagi pengusaha, bahkan bagi pemerintah pun mereka setelah menonton tayangan Dai TV bisa memberikan inspirasi bagi mereka untuk berbuat positif. Saya coba play videonya. Nenek Hatijah, salah satu perempuan yang tinggal di pesisir Kali Baru Cilincing, Jakarta Utara, bahagia tak kebayang. Siapa duga, setelah menjadi salah satu narasumber dalam program dokumenter refleksi Dai TV, nenek yang kini mengurus 3 orang cucu itu mendapat bantuan dari pemerintah administrasi Jakarta Utara berupa biaya untuk melanjutkan sekolah cucunya yang sempat terputus. Saya liputan itu datang. Nah, tiba-tiba besoknya banyak orang datang di rumah. Saya juga nggak tahu. Ya tiba-tiba orang datang, kita senang. Namanya kita orang susah kan, ngurusin anak yatim, kan ngurusin anak berapa 3. Ya itu dibeliin usaha apa perahu, mau usaha. Katanya sih nanti diperbaikin, bukan dibedah diperbaikin doang. Katanya sih perbaiki rumahnya. Biar jangan pendek banyak rumah kayak gini. Sementara itu, Satriawan, seorang pegiat literasi asal Cilincing, yang juga menjadi salah satu narasumber, membenarkan ihwal adanya bantuan tersebut. Pemerintah administrasi Jakarta Utara juga membuatkan sebuah pendopo yang rencananya ditujukan sebagai wadah untuk kegiatan belajar mengajar informal bagi anak-anak nelayan tinggal di wilayah Kali Baru. Ternyata tayangan ini ditonton oleh pemerintah pusat, administrasi kota Jakarta Utara, sehingga dari beliau yang menonton itu besok atau lusanya mereka datang berkunjung melihat lokasi, situasi dan kondisi di rumah Nenek Hatijah. Kasih yang dari TV ya kan, terus respon dari pemerintah kasih bantuan. Oke, ini tayangan kita ternyata bisa memberikan inspirasi untuk pemerintah. Dan berikut ini ada tayangan kita juga yang ternyata juga memberikan dampak positif, menginspirasi pemirsa untuk membantu sesama. Dulu anak-anak ketika berangkat sekolah harus ketika terjadi cuaca yang mendung itu anak-anak sudah beraktivitas.
karena Pak khawatir nanti pulangnya tidak bisa pulang sampai rumah karena tidak berani untuk menyeberang sungai. Takut dengan banjir yang sangat deras. Lalu orang yang dekat sungai itu mengatakan kalau banjir itu sampai ketinggiannya sampai 3 meter. Di desa pas hujan deras tuh nggak ada yang berangkat karena kemarin habis hujan deras jadi nggak bisa lewat. Yayasan yang non dana tersebut terkumpul dari lintas akrab. Namun untuk sekarang anak-anak tidak takut lagi karena untuk berangkat dan pulang ke sekolah kami itu mereka sudah tidak menyeberang karena sudah dibangun jembatan. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada DATV, Pak Kintan beserta krunya yang sudah berkenan datang ke lokasi sampai terjadi cerita yang dikisahkan di cerita sahabat. Oke, Stasiun C ini salah satu tayangan kita, dan sebenarnya berita ini sudah banyak dimuat di media-media lain, tapi ada pemirsa kita yang menonton, dan karena yang tayang dari TV, mereka terinspirasi untuk membantu. Dan bukan hanya satu jembatan Stasiun C, mereka membangun 3 jembatan. Luar biasa. Jadi mereka percaya terhadap DITV dan memberikan sumbangan. Jadi anak-anak yang dulu, kalau selama musim hujan mereka tidak bisa sekolah, setelah dibangunkan di jembatan, mereka bisa bersekolah. Ini beberapa contoh bahwa ternyata memang tayangan media, terutama dari DITV, itu bisa memberikan inspirasi yang sangat besar bagi masyarakat. Nah, Stasiun C sekarang ini, DITV kita punya platform baru digital. Kenapa harus digital? Seperti Master sering berpesan kepada kita bahwa Master ingin agar ajaran kebenaran itu bisa disampaikan lewat teknologi. Teknologi memiliki peran yang besar untuk menyampaikan ajaran kebenaran. Nah, sebelum sampai ke sana, ini saya ada data tentang pengguna sosial media di Indonesia. Indonesia itu salah satu negara yang jumlah pengguna sosial medianya sangat tinggi, pengguna internetnya sangat tinggi, dan orang yang paling cerewet juga di sosial media. Ini data per Januari 2024. Dan berikutnya, kita juga yang paling banyak di sosial media, yang bermain di sosial media, nonton TV, itu sekarang memang semakin berkurang. Terus sosial media masih menjadi nomor 1. Dan berikut ini adalah data tentang bagaimana sosial media itu, terutama WhatsApp, Instagram, Facebook itu menjadi yang paling favorit. Maka atas dasar itu juga DITV kita ingin masuk ke sosial media. DITV punya Facebook, punya Instagram, punya YouTube, punya TikTok, punya DAI Plus, punya WhatsApp channel. Dan saya minta tolong ke Stasiun C di sini untuk tadi subscribe, download, like, komen, dan share juga atau join di sosial media kita. Kenapa saya ini nggak penting Stasiun C? Karena tadi berdasarkan data di atas, masa depan kita tuh sudah ada di sosial media. Nah, kalau Stasiun C tidak mendukung DITV di sosial media TV, maka yang terjadi adalah seperti yang kita ketahui, saat ini sosial media kita itu isinya sebagian besar 80-90% itu adalah berita-berita yang kurang baik, hiburan yang kurang mendidik. Nah, kalau tayangan-tayangan itu yang paling banyak di sosial media, maka ya itu tadi algoritma akan bekerja bahwa hanya berita-berita yang negatif saja yang muncul. Nah, DITV kita semua punya kepentingan agar berita-berita yang positif itu harus tetap ada. Maka minta tolong kepada Stasiun C semua untuk tadi mendukung sosial media DITV untuk mempromosikan kepada anak atau cucu atau kenalan untuk tadi subscribe dan join semua sosial media DITV.
Dan kita juga berterima kasih kepada Sosial Secek semua atas dukungannya Sosial Secek selama ini. Sosial media Dai TV selama ini sudah cukup bagus. YouTube, Facebook, dan TikTok-nya yang subscribe sudah 1 juta. Tapi yang masih kurang Sosial Secek, Instagram baru 300 ribuan. Nah, kalau bisa target kita tahun ini bisa sampai 1 juta. Nah, itu bisa tercapai kalau Sosial Secek yang ada di sini ikut membantu mempromosikan Instagram Dai TV. Kenapa? Kalau Instagram Dai TV yang subscribe banyak, konten-konten Dai TV juga akan tersebar lebih banyak lagi hal-hal yang positif. Nah, Dai TV kenapa mau masuk di sosial media? Karena kita juga mau konten-konten kebaikan itu viral. Tapi yang jauh lebih penting Sosial Secek tidak saja viral, tapi juga memberikan dampak yang positif. Saat ini banyak yang viral, tapi ternyata tidak memberikan dampak yang positif. Nah, Dai TV kita mau viral, tapi yang jauh lebih penting adalah yang positif. Ini beberapa konten kita viral di sosial media. Tadi tadi Pak Ahmad satu ijuk 5 jutaan, dan ini ada seorang ibu guru honorer di Sulawesi Selatan viral juga di sosial media Dai TV, dan setelah viral di Dai TV banyak yang membantu, banyak media-media lain juga ikut memviralkan, dan setelah viral ibu ini dulu menjadi narasumber kita di program Mimpi Jadi Nyata. Mimpinya sangat sederhana. Dia ingin agar anak-anaknya sebanyak 50 orang memiliki seragam dan sepatu. Karena anak-anak ini tidak memiliki seragam dan sepatu. Ibu ini guru honorer, harus berjalan kaki selama 1 jam. Gaji per bulannya hanya 100.000. Tapi yang luar biasa adalah mimpinya dia bukan untuk dirinya dia sendiri, tapi untuk anak-anaknya. Setelah viral, kemudian banyak yang membantu, banyak memberikan seragam, bahkan banyak juga yang membantu si ibu ini untuk umroh, membantu pembangunan sekolah dan lain sebagainya. Ini pentingnya media kalau bisa viral dan juga bisa memberikan dampak positif. Tapi yang lebih menggembirakan lagi buat Dai TV adalah semua komentar-komentar yang ada di sosial media Dai TV adalah hampir 100% positif. Mereka merasa beruntung bahwa ternyata masih banyak orang-orang baik di Indonesia. Ini juga salah satu yang sangat viral, namanya Aisyah. Dia penderita cerebral palsy, tapi memiliki mimpi untuk mendirikan komunitas untuk para cerebral palsy, biar mereka juga bisa hidup mandiri dan positif. Ini di TikTok, di Instagram ditonton oleh puluhan juta, dan salah satu komentar yang menurut saya sangat positif yang saya baca adalah ada seorang ibu yang sebelumnya dia sangat merasa dirinya tidak beruntung, menderita, susah, dan lain sebagainya. Tapi setelah menonton Aisyah, dia merasa malu. Aisyah yang dengan kondisinya sangat terbatas, tapi memiliki semangat hidup yang luar biasa. Sementara dia yang orang sehat, orang sempurna, kok perasaannya negatif. Nah, setelah menonton konten ini di sosial media Dai TV, dia merasa sangat malu, dan mulai saat itu dia mulai mensyukuri anugerah kehidupan yang dia terima mulai lebih positif. Jadi Sosial Secek ini salah satu contoh bahwa memang media, terutama sekarang media sosial itu memberikan dampak yang sangat besar bagi keseharian kita. Nah, ini juga beberapa konten Dai TV yang kemudian viral diambil oleh media lain. Kita senang bisa diambil oleh media lain karena artinya bahwa konten yang kita sampaikan itu bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Nah, untuk jadi viral, nah butuh bantuan Sosial Secek di sini untuk subscribe, like, dan share konten-konten positif yang Dai TV bikin di sosial media kita, di sosial media Dai TV. Dan melalui kesempatan ini juga Dai TV ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Sosial Secek semua atas dukungan kepada Dai TV. Dai TV banyak sekali mendapat penghargaan selama ini, dan di antaranya kita selama 3 tahun berturut-turut mendapat penghargaan dari Overseas Chinese Media Reporting, juara pertama, dan ini salah satu penghargaan yang cukup bergensi, diikuti oleh 20 negara, dari 20 negara. Terus tahun lalu ada 100 karya dan Dai TV mendapat juara pertama, dan kita selama 3 tahun mendapat juara. Berikutnya, kemarin juga kita baru mendapat juara pertama, program kita namanya Suku-Suku Nusantara. Ini kategori dokumenter yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
juga kita mendapat juara ketiga untuk dari Kementerian Perhubungan. Nah, Rahasia Tanah Molo ini akan menjadi salah satu dokumenter Dai TV yang akan ditayangkan di bulan Agustus nanti. Dan kami dari Dai TV juga minta mohon Sosial Sosial untuk mempromosikan program ini nanti. Dan berikut ini adalah contoh program yang kemarin kita dapat juara pengumumannya di Padang. Muncullah filosofi yang dikatakan bahwa bumi dilambangkan sebagai tubuh manusia. Air adalah darah, tanah adalah daging, batu adalah tulang, dan hutan adalah rambut atau urat nadi. Jadi tidak bisa dipisahkan. Begitulah masyarakat Molo memaknai alam. Alam ibarat tubuh. Jika salah satu unsur alam rusak, maka orang Molo akan kehilangan jati diri. Suku Molo merupakan suku yang mendiami kawasan lereng Gunung Mutis di daerah Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setiap wilayah kita orang itu ada punya tanah, sukunya, ada wilayah hutannya, sudah ada pembagian oleh Kerajaan Molo. Dan itu dijaga setiap saat, tidak boleh dirusak oleh siapapun. Tempat ini disebut Lopo atau rumah bulat. Rumah bulat digunakan untuk menyimpan hasil panen pangan yang akan dikelola oleh kaum perempuan Molo. Di tengah penyeragam pangan ke beras, orang Molo tetap berusaha menanam pangan lokal, pangan yang sesuai dengan kondisi alamnya. Jadi kita di sini ya saling membantu. Umpama benih jagung yang kurang atau jagung yang dimakan itu kurang, ya dia boleh minta di tetangga sebelah, dia bisa bantu. Krisis iklim benar-benar bukan cerita di meja-meja konferensi. Sudah 2 tahun hujan tidak turun di sini. Di Tune ini memang kami agak susah dengan pertanian, kekurangan air, tetapi mama-mama di desa Tune ini selalu berupaya untuk bisa kita memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga. Inilah Pegunungan Mutis, pusat kosmologi orang Molo. Gunung ini menyimpan sumber air. Pada tahun 90-an, gunung ini sempat ditambang untuk diambil marmernya. Para perempuan Molo kala itu berusaha mencegahnya dengan menenun di bawah pegunungan ini. Para perempuan-perempuan ini khawatir karena mereka itu ambil pewarnaan alam itu dari hutan. Marga satwa hilang, obat-obat herbal itu juga hilang, dan pewarnaan benang juga hilang. Jadi simbol daripada perempuan adalah jangan telanjangi bumi. Bumi itu memiliki bungkusan, dia memiliki tutupan. Tutupan itu sama dengan kain tenun. Jagalah lingkungan, jaga sumber daya alam, ekologi yang ada, karena tanpa lingkungan ekologi, petani tidak bisa buat apa-apa, dan mereka harus bertahan untuk bagaimana lebih banyak budidaya tanaman supaya bisa mengatasi perubahan iklim yang ada dan mereka bisa bertahan dalam menghadapi perubahan iklim yang sedang terjadi.
Nah, ini kemarin yang kita juara pertama, dan melalui program Suku-Suku Nusantara, DAI-TV ingin mengangkat kembali kearifan lokal, toleransi, keberagaman, terutama juga adalah tentang bagaimana mereka menjaga, melestarikan lingkungan. Dan sebenarnya ini sesuai dengan pesan Master, bahwa Master selalu bilang, cara kita untuk mencintai bumi adalah dengan merawat alam. Bahkan kalau tidak salah, beberapa hari yang lalu Master dalam ceramahnya meminta kita untuk menghemat 1 gelas air. Nah, teman-teman kita di suku Molo, mereka sangat kekurangan air. Nah, Sesiong Seceh, untuk membuat tadi program suku-suku Nusantara, lalu kita mendapatkan banyak penghargaan, itu tidak mudah. Sesiong Seceh butuh biaya, butuh SDM yang besar, dan kalau kita liputan itu butuh minimal kalau dokumenter itu bisa 10 hari, dan tim yang terlibat harus sangat banyak. Otomatis kita butuh biaya yang besar. Nah, bagaimana bisa mendukung DAI-TV? Nah, Sesiong Seceh bisa bergabung dalam komunitas yang namanya Sahabat DAI. Sahabat DAI adalah sebuah komunitas untuk mendukung DAI-TV agar DAI-TV selalu dan terus untuk menyebarkan konten-konten yang baik, konten-konten yang positif, agar masyarakat bisa hidup aman, damai, dan tentram. Caranya tadi bisa bermacam-macam, dengan ikut di sosial media kita, dengan share-share konten-konten positif kita, dengan download DAI Plus, atau juga dengan menonton tayangan DAI TV. Dan tadi mengapa DAI TV harus didukung? Nah, ini sebagai gambarannya besar adalah DAI TV adalah bagian dari misi budaya humanis. Nah, DAI TV saat ini kita memproduksi 2 hal. Yang pertama konten, yaitu seperti yang tadi Sesiong Seceh saksikan di TV, di sosial media, dan juga kita membuat event. Nah, event-event kita saat ini banyak, seperti nanti kita ada event DAI Night dan lain sebagainya. Dan dalam membuat konten dan event, prinsip kita harus tadi memberikan inspirasi, hal-hal yang positif, dan juga harus ada hiburannya, karena memang media, salah satu poin penting dari media adalah harus menghibur. Tujuan besarnya adalah untuk membangkitkan welas asih, dan juga untuk mendorong tindakan amal agar seperti pesan Master, untuk menyucikan hati manusia, dan juga agar masyarakat harmonis. Jadi kenapa harus mendukung DAI TV? Ya karena tadi tujuan DAI TV adalah untuk membangkitkan welas asih, juga untuk mendorong tindakan amal, dan poin besarnya agar masyarakat hidup aman dan harmonis. Nah, Sesiong Seceh saat ini DAI TV sudah punya, saat ini Seceh ada 4 misi, dan pada satu kesempatan Seku ONU bertanya ke Pak Aguan, dari 4 badan misi yang paling sulit apa? Waktu itu kemudian Pak Aguan menjawab, yang paling sulit itu adalah DAI TV. Kenapa DAI TV? Nah, di DAI TV itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar, sumber dana yang sangat besar. Kita harus membuat konten, tapi belum tentu juga konten kita yang positif itu diminati oleh masyarakat, karena memang masyarakat Indonesia terutama itu mau menonton TV atau sosial media itu lebih banyak hiburan. Tapi DAI TV kita konsisten untuk menyampaikan hal-hal yang positif. Nah, cara mendukungnya DAI TV adalah DAI TV saat ini punya yang namanya channel WhatsApp Sahabat DAI. Sesiong Seceh di sini bisa tolong untuk di-scan, nanti bisa tergabung dengan channel WhatsApp kita, dan nanti di channel WhatsApp ini DAI TV akan memberikan banyak informasi terkait program-program DAI TV. Terus juga sebagai gambaran, DAI TV saat ini ada formulir Sahabat DAI. Nah, Sesiong Seceh bisa bantu scan Sahabat DAI. Kenapa Sahabat DAI itu penting? Sesiong Seceh ini sebagai perbandingan saja. Di Taiwan dengan jumlah penduduknya itu 23 juta orang, anggota Sahabat DAI di Taiwan itu saat ini mencapai 14.000 orang, dan target mereka bisa mencapai 7 juta orang. Nah, kita di Indonesia
jumlah penduduk Indonesia 278 juta, anggota sahabat dai kita baru 800.000. Kalau bisa sih kita bisa juga mencapai 1 juta, karena dengan sahabat dai itu sangat membantu Dai TV untuk memproduksi program-program Dai TV. Sahabat dai itu bisa berupa sumbangan berapapun donasinya setiap bulan, atau juga mungkin Sesiong Sece punya kenalan atau sahabat yang bisa membantu untuk memasang atau menayangkan PSA di Dai TV, atau tadi yang paling sederhana adalah dengan memfollow sosial media kita, bergabung di grup-grup WhatsApp Dai TV, sehingga konten-konten Dai TV juga bisa menjadi viral. Dan juga minta tolong ke Sesiong Sece semua untuk kita punya Dai Plus. Nah, Sesiong Sece yang ada di luar Jakarta dan Medan bisa menonton Dai TV lewat Dai Plus ini. Dan kalau Dai Plus-nya semakin bagus, nanti konten-konten yang kita produksi pun akan semakin banyak dan semakin bervariasi. Nah, Sesiong Sece semua, dalam waktu dekat ini Dai TV juga ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah Vegetarian Chef Indonesia Season 2. Season pertama kita sudah lakukan, cukup berhasil, dan kita meneruskan dengan season kedua. Kenapa kita membuat Vegetarian Chef? Pertama, sesuai dengan pesan Master untuk pelestarian lingkungan. Yang kedua, kita juga mau agar vegetarian itu bisa dikenal oleh anak-anak muda, terutama oleh para profesional chef, sehingga bisa membuat masakan vegetarian yang lebih bervariatif. Nanti kalau Sesiong Sece yang ada di Surabaya, Jakarta, Medan, dan Bandung, tolong dibantu karena nanti kita akan ada audisi di 4 kota ini. Kalau Sesiong Sece di sini yang berminat untuk ikut di Vegetarian Chef, tolong daftar juga. Nanti kita akan ada hadiahnya lumayan besar, dan nanti kita akan taping di Jakarta di tanggal 10 dan 11 Agustus. Dan yang kedua, Sesiong Sece semua, di bulan Juli nanti, tanggal 27 Juli, dalam rangka ulang tahun Dai TV yang ke-17, Dai TV mengadakan Dai Night. Dan kita juga dalam Dai Night ini, Dai TV membuka donasi dari Sesiong Sece semua untuk memberikan donasi kepada Dai TV. Nah, untuk di Jakarta sendiri, tanggal 27 Juli nanti bisa koordinasi dengan Lina Sece dan Dora Sece. Dan saat ini penjualan tiketnya baru 50%. Nah, mungkin minta tolong ke Sesiong Sece di sini juga untuk membantu mempromosikan tiket Dai TV. Nanti kalau di Jakarta itu ada penampilan dari Ciyi dan Katon. Ciyi ini salah satu penyanyi Mandarin yang sangat terkenal di Taiwan dan di China. Nanti beliau akan datang tanggal 27 Juli. Nah, minta Sesiong Sece untuk bantu promosi juga. Dan di Medan nanti bisa bantu lewat Sesiong Tony. Tolong dibantu juga Sesiong Sece untuk mempromosikan tiket, karena kalau di Medan kayaknya belum, padahal di Medan itu nanti tanggal 20 Juli, tapi mungkin penjualan tiketnya belum terlalu bagus. Jadi minta tolong ke Sesiong Sece semua untuk membantu untuk mempromosikan, sehingga semakin banyak yang bisa memberikan donasi untuk Dai TV. Dan yang terakhir, Sesiong Sece, saya mau memasang atau memutar ceramah Master tentang kenapa Dai TV itu sangat penting dan kenapa Dai TV itu harus didukung. 真心啦，有一次哦，咱就会当人人对出有伴对出啦，就不会世界上彼此相看，彼此相传，方向都对，这就是点燃会大爱。一开着不是干那听师傅讲话，都是大爱，永远都是大爱，整天就是大爱，全球都可以，到处有大爱，这个人间就会有希望。所以善与爱呢，就是人心的希望。 Oke, Sesiong Sece, tadi Master, poin penting Master adalah dengan menonton Dai TV, maka kita akan dipenuhi oleh cinta kasih dan dunia memiliki harapan. Jadi media, termasuk Dai TV, temannya sangat penting ya, Sesiong Sece. Kalau Dai TV, selain menenangkan batin, juga yang paling penting juga adalah
bisa memberikan pengaruh positif bagi diri kita, bahkan bagi masyarakat. Dan saya yakin banyak juga sesiong-seci yang ada di sini yang kemudian mengenal seci menjadi relawan setelah menonton DAI TV. Dan saya berharap sesiong-seci semua, kita semua terus mendukung DAI TV agar tadi konten-konten kebaikan, ceramah master, hal-hal yang positif selalu ada di tengah kita semua. Itu saja dari saya sharing kali ini, sesiong-seci semua. Minta maaf kalau ada yang salah dan kurang. Terima kasih, Kanan. Ya, kangen banget ya Sesiong Paulus. Luar Kanan. biasa ya sharingnya ya. Terutama adat Molo ya. Wah, Ya. itu pemandangannya bagus ya, adat istiadatnya luar biasa. Nah, inilah tujuan dari DAI TV ya, untuk pertama menyebarkan cinta kasih. Kemudian juga DAI TV bisa membuat kita tahu ya pelosok-pelosok yang mungkin belum pernah kita kunjungin, atau apalagi ya di pelosok-pelosok pasti kita nggak bisa ya kunjungan ke sana, tapi melalui DAI TV kita bisa mengetahui segala sesuatunya. Kangen banget Sesiong Paulus, kita memberi kesempatannya untuk Sesiong Sece untuk bertanya kepada Sesiong Paulus. Silakan ya, kita genggam waktu yang ada. Silakan, apakah ada Sesiong Sece yang mau bertanya kepada Sesiong Paulus tentang DAI TV? Mau tentang programnya atau menjadi sahabat DAI-nya dan sebagainya. Silakan Sesiong Sece, kita genggam waktu yang ada. Kangen? Ayo, Sesiong Sece. Nggak apa-apa, nggak perlu malu-malu ya. Mau tanya silakan ya. Cece, saya mau bertanya boleh? Boleh, silakan. Rosi Sece, silakan. Kangen? Iya, jadi saya mau mengucapkan semoga Thai TV semakin banyak mencerahkan dan menjernihkan hati dan pikiran kita semua gitu ya. Semoga tercipta dunia yang harmonis, damai, dan tentram itu sendiri. Jadi saya mau bertanya nih kepada Sesiong Paulus. Jika kita ingin mengulurkan tangan dengan berdonasi, mungkin kita bisa menghubungi ke siapa ya? Seperti itu. Kanan aja. Oke, saya bisa langsung jawab. Boleh, silakan. Kangen Ya. Sece. Nah, tadi di PPT saya sudah ada QR code. QR code itu, jadi tadi bisa di scan. Nanti kalau bisa Sece bisa ini coba saya share lagi ya. Oh, udah nggak bisa. Bisa di scan di situ menjadi sahabat DAI dengan mengisi formulir sahabat DAI. Sece, saya bisa minta tolong untuk saya kalau bisa share lagi screen-nya tadi. Boleh ya, Sece ya? Nah, ini Ya. Sece, ini formulir sahabat DAI. Nah, bisa di-scan di sini. Nah, dari scan ini nanti akan masuk ke link untuk diisi untuk berdonasi. Selain itu juga Sesiong Sece bisa untuk gabung di WhatsApp channel DAI. Kalau WhatsApp channel itu lebih ke informasi, minggu depan program apa, bulan ini apa yang mau ditayangkan oleh DAI TV. Tapi kalau berdonasi, nah yang ini. Dan di sini juga kita ada buka donasi untuk produksi Master Cengengen Bercerita. Karena kita punya kartun Master Cengengen Bercerita, dan untuk produksi kartun itu Sesiong Sece amat sangat mahal. Nah, kita butuh uluran tangan Sesiong Sece semua, karena kartun Master ini salah satu kartun yang sangat favorit baik di sosial media maupun di DAI TV. Dengan kartun, cerita-cerita Master bisa lebih menarik. Atau juga bisa menghubungi marketing DAI TV tadi. Kalau untuk di Jakarta ini Sece ada Ibu Sece Lina
atau Sece Dora bisa kontak ke mereka untuk menjadi sahabat DAI. Tapi yang paling gampang tadi lewat ini. Nah, kalau bisa formulir ini bisa bantu di-share ke komunitas-komunitas juga Sesial Sece, sehingga banyak teman-teman kita yang ikut membantu mendukung DAI TV. Jadi dengan adanya DAI TV, jadi kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di Indonesia, di dunia ini ternyata masih banyak loh hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Karena kalau kita nonton media sekarang ini, ya lebih banyak hal-hal yang negatif. Gitu. Jadi DAI TV, seperti pesan Mas tadi, sangat penting agar kita bisa melihat dunia dengan kacamata yang lebih positif. Itu saja dari saya, Kanan. Sece, kalau ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Sesiong Sece, silakan di ini ya, di scan ya QR code-nya ya. Di sana itu kita bisa mengisi apa yang mau di ini. Oke, ada ini ya dari Pluit Cendana ya. Silakan Sesiong atau Sece. Ya, Kanan Sece. Sesiong, ya silakan. Sece. Sesiong Paulus mau tanya, jadi kalau untuk pembiayaan bikin kartunnya kan mahal, apakah di dalam relawan kita ada yang volunteer ya untuk membuat gitu animasi, entah itu pakai Dreamweaver atau program lain dengan biaya yang lebih murah? Apakah ada di dalam relawan kita atau harus outsourcing? Kanan Sesiong. Kanan Sesiong. Nah, untuk bikin kartun memang tidak sembarangan orang, Sesiong. Kita ada tim juga, tapi tim kita tidak sanggup karena memang harus dibikin oleh yang profesional. Apalagi dalam hal ini kita membuat kartun untuk master ya, master Cheng Yan bercerita. Jadi kita memang karena buat beliau kita harus bikin yang terbaik karena bisa memberikan informasi yang menarik, yang positif juga. Otomatis kita butuh yang bikinnya itu yang bagus, Sesiong. Nah, karena yang bagus, memang kita dapat harga yang lumayan mahal, tapi setelah kita nego gitu. Jadi di internal kita tidak bisa bikin dan kita harus outsource. Dan seperti yang tadi saya bilang, karena outsource ya secara biaya per episodenya itu sangat mahal. Tuh. Tapi kita harus tetap bikin karena melalui kartun cerita-cerita master yang mungkin bagi sebagian besar orang anggap berat atau susah akan menjadi lebih mudah. Terus yang kedua, lewat kartun bisa kita share di sosial media DAI TV, bisa dikonsumsi juga oleh anak-anak muda, oleh anak-anak kecil. Jadi karena anak-anak sekarang sukanya kartun, jadi dengan kartun kita bisa menjangkau Gen Z sama yang anak-anak juga. Jadi biar anak-anak nontonnya itu nggak cuma kartun-kartun yang berantem-berantem ya, Sesiong. Nah, kita juga ngasih mereka kartun yang positif, terutama dari cerita master. Gitu, Sesiong. Kalau Sesiong. Ya, luar biasa ya. Ini yang ngerti ya, yang ngerti teknologi baru bisa ada pertanyaan ini. Kan Sesiong Paulus jawabannya silakan. Sece Elisa mau tambahan apa ya? Silakan. Ya, kanan ya Elisa Sece. Saya sebenarnya udah cek di cek ya. Jadi untuk tambahan banyak orang yang tanya juga kartun Master Cheng itu kan mahal sekali. Satu episode 6 menit itu sekitar 80 sampai 90 juta. Waktu itu kami juga ada diskusi sama yayasan, yaitu tim Ibu Sume, Pak Agwan, dan yang bersangkutan. Bagaimana cara agar TAI TV juga bisa membantu TAI Taiwan. Nah, kenapa kita membuat ini? Sebenarnya kartun Master Cheng bercerita itu, yang buat itu adalah Taiwan. Tapi suatu hari mereka mencari TAI TV Indonesia agar Indonesia juga membantu. Jadi kartun ini dibikin di 3 negara, yaitu Taiwan, China, dan Indonesia. Nah, untuk Indonesia sendiri, kita mencari outsource, banyak PH yang kita datang untuk pitching, kita melihat oke, lalu kita rekomendasikan ke Taiwan bahwa beberapa PH ini yang kita pilih. Nah, yang menentukan memakai PH yang mana itu adalah Sifu, yaitu murid master.
Jadi ternyata Master Cheng bercerita di belakangnya ada tim QC. Nah, tim QC ini adalah Sifu sendiri, yaitu murid-murid master gitu. Jadi kami tidak bisa semua storyline, storyboard itu dari Taiwan. Nah, Indonesia itu Thai TV itu tugasnya adalah memantau, mengkomunikasikan kepala PH yang di Indonesia ini untuk membuat skema seperti yang punya di Taiwan sesuai dengan storyline dari Sifu. Ya mungkin kejadian Buddha itu bersabda pada tahun berapa, kita harus mencari warna baju yang cocok, lingkungan yang cocok, behavior ekonomi saya itu seperti bagaimana. Jadi semua itu detail sekali gitu loh si Shousuji. Kalau Thai TV Indonesia terus kan kita nggak sanggup untuk membuat master kartun animasi bercerita. Ala relawan juga mengatakan kepada kita, bisa nggak kita bantu? Kita nggak masalah, yang penting coba si Shousuji ajukan aja ke kita, dan kita coba akan ajukan ke pusat, yaitu ke Sifu. Kalau Sifu melihat oke, ya kita bisa pakai. Kanan ya si Shousuji. Wah, luar biasa ya, Sece Elisa ya. Penjelasannya lebih detail lagi ya, bukan sembarangan. Dan untuk warna baju saja ya dalam cerita itu juga harus dapat ini dari Sifu ya. Benar. Wah, luar biasa. Oke, Kan-en tambahannya Sece Elisa. Nah, ini ada lagi Rimbah Kosasi Sesiong, silakan bertanya. Ya, Kan-en Sangren, Kaisian Tadian dan telah mendengar ya sharing dari Paulus, Sesiong dan Sesiong Suci lainnya. Di sini Dai TV saya menganggap sangat penting ya peranannya karena yang ditayangkan yang positif ya, apalagi kalau Master Chen Yen yang sendiri yang mengajarkan menceritakan, saya 100% yakin positif ya. Kalau diliputi yang bermacam-macam ya, karena Indonesia sangat luas ya, dari Aceh sampai ke Merauke ya, sampai ke Irian ya. Seluas itu, bagaimana kita bisa kontrol ya bahwa peliputan itu yang diliput itu positif ya. Itu karena Dai TV di image masyarakat ya, termasuk di image saya kalau mendengar dari Master Chen Yen, saya sangat sungguh hati mendengarkan ya. Karena memang ajaran dari Master itu udah pasti 100% positif. Ya, Master sendiri sudah ajarin kita ya 10 sila ya. 10 sila itu ya tentu tak semua bisa ikuti ya. Tapi kita belajar 10 sila itu. Dan saya pertanyaan dalam saya diri sendiri ya. Apakah staf Dai TV atau Tongren ya di Dai TV semua ada ikut pelatihan di Ceci, maksudnya ikuti selalu dengar itu dari Master Chen Yen bercerita, terus memang kalau di positif ya itu sangat luas ya, karena apalagi di vegetarian ya. Ya, vegetarian kita ajak orang vegetarian. Kita sendiri sudah vegetarian belum? Nah, tanya, ya kan? Jadi itu memang mau cerita lebih mendalam ya, mungkin tak bisa ya. Kecuali semua masing-masing merenungkan diri sendiri, ya kan? Jadi ajaran Master sih memang pasti udah bagus. Yang diliputi dan disensor itu apakah yang sensor lewat siapa, apakah itu juga ya mungkin Pak Paulus lebih tahu ya macam mana ya, ingin dengar dari Paulus Sesiong ya, segala tayangan itu ada diperiksa siapa aja, mereka apakah juga sudah ada ikut training di Taiwan atau di mana, kepingin minta Paulus Sesiong sharing ya. Demikian pertanyaan saya juga. Kan Sesiong Suci semuanya.
Kanan Sesiong, saya jawab tentang sensor. Sebenarnya kalau kita di media itu terutama media penyiaran dan jurnalistik, kita itu ada kode etiknya, ada peraturannya bahwa mana yang boleh, mana yang tidak boleh ditayangkan. Dan itu aturan dari pemerintah dan berlaku umum. Itu garis besarnya. Nah, kita di Dai TV, aturan kita lebih ketat lagi, Sesiong. Kita punya panduan. Nah, teman-teman yang meliput itu biasanya kita ngasih panduan bahwa ini kamu boleh ambil, ini tidak boleh. Dan mereka sebelum mereka liputan, biasanya diskusi dulu dengan kita diskusi, nanti poinnya ngambil yang ini tidak boleh. Jadi di internal kita ada timnya, dan setelah mau ditayangkan pun ada tim QC. Jadi sebelum ditayang nanti ada yang QC, oh ternyata ini gambarnya nggak bagus atau ceritanya nggak bagus, itu nanti akan ditolak untuk ditayangkan di Dai TV. Jadi kita sudah ada tim yang meng-QC untuk tayangan-tayangan di Dai TV. Selain tadi, memang kalau di media penyiaran televisi dan jurnalistik itu kita punya ada kode etik yang tidak boleh dilanggar. Tapi untuk media-media yang lain di luar Dai TV, mereka banyak yang melanggar sih, Sesiong. Kalau Dai TV sejauh ini tidak ada, dan juga tadi di internal kita di Dai TV itu, kita ada timnya. Dan sebagai informasi, Sesiong, nah kalau tayangan kita itu bermasalah, biasanya kita akan dipanggil oleh yang namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Mereka akan panggil kita, mereka menunggu tayangan kamu ini. Dan sejauh ini Dai TV belum pernah ditegur, belum pernah dipanggil, karena memang menurut mereka tayangan Dai TV termasuk yang paling aman dan ramah terhadap anak-anak. Jadi kita berterima kasih juga terhadap dukungan Sesiong Seceh semua, sehingga Dai TV tetap konsisten membuat program-program yang positif dan juga memberikan inspirasi kepada masyarakat. Begitu, Sesiong, Kanan. Mungkin saya tambahin sedikit ya, karena jawabannya Paulus mungkin lebih ke aspek media ya, tapi pertanyaan Sesiong itu mungkin lebih ke aspek master gitu ya. Jadi Sesiong tidak usah khawatir, kalau di Dai TV kan agak beda dengan TV orang lain. Nah, setiap hari itu staf Dai TV yang tidak ada tugas keluar lapangan, yaitu meliput itu, mereka jam 8 sampai 15 itu pasti menonton Lentera Kehidupan. Artinya apa? Kita ingin menyamakan frekuensi apa yang Master arahkan. Jadi kita sebagai staf, kita coba paham Master lagi mengarah kemana. Master lagi ngomong tentang vegetarian, Master lagi ngomong tentang pendidikan, atau Master lagi ngomong apa. Jadi staf karyawan itu akan dibekali pengetahuan dari segi itu. Nah, lalu diterapkan. Nah, kita kan kerjaan lebih banyak di lapangan persentuhan dengan yang mungkin yang ya ekonomi menengah ke bawah ya. Yang menengah ekonomi ke bawah itu kalau kita tidak ada simpati dan empati akan susah. Maka kenapa staf Dai itu hampir ya setiap minggu itu pasti ada beberapa orang yang giliran ikut apa? Ikut kegiatan baksos gigi, kunjungan kasus dan lain-lainnya. Jadi kita sangat beruntung karena kita bisa ke Heci Barat atau ke Heci Utara ya, atau Heci manapun yang mengajak kita bisa. So untuk pemahaman lapangan itu kalau Master ngomong kita harus memahami dulu baru bisa melakukan ya. Jadi ketika kita meliput kita harus punya rasa empati itu. Nah itulah kita mengasah staf karyawan kita atau kita mentraining mereka di sana, istilah seperti begitu. Lalu setiap tahun itu pasti kita ada dulu sebelum COVID kita selalu 3 hari 2 malam kita menginap di Aula Jingse. Tujuannya apa? Itu kita ingin membekali budaya humanis suci, budaya humanis Dai yang dihendaki oleh Master. Nah 3 hari 2 malam itu selalu kita bekali, kita menyamakan frekuensi itu. Sehingga tidak usah karyawan datang, saya boleh nggak meliput ini, saya boleh nggak meliput itu. Karena tidak ada SOP do and don't. Baik Dai Taiwan juga tidak ada, tapi harus berdasarkan pemahaman kita sendiri gitu. Soal tentang dan kita juga ada tim namanya VEC ya. Tim itu yang akan setiap program baru yang akan tayang, kita harus melalui tim itu. Artinya ada tim itu ada 5 orang atau 6 orang yang benar-benar udah senior di Dai, udah profesional, udah mengerti tentang ciri khas suci, do and don't. Akan dibahas di situ program ini layak ditayangkan atau enggak. Itu akan sensor tahapan pertama kita di situ ya. Jadi Sesiong Seceh tidak usah khawatir.
Tentang vegetarian, saya juga ngomong sama teman-teman. Nah, kita lagi rujukan program vegetarian. Lalu kita sendiri ada nggak aspek untuk ikut di situ? Nah, kami menghimbau kalau vegetarian harus step by step ya, nggak bisa langsung. Jadi setiap hari Senin itu seluruh karyawan Thai TV itu kita lakukan namanya Mealless Monday. Mereka vegetarian full setiap hari Senin. Pelan-pelan, saat ini mungkin ada 50% karyawan yang ikut. Jadi pelan-pelan kita akan membawa mereka ke sana. Karena pemahaman itu harus diterapkan juga di sini. Lalu kalau soal komite, apakah karyawan Thai TV ikut training saja atau apa dan lain-lain. Kalau Thai TV kita juga ada komite, kita juga ada cakom gitu lah. Kita juga ada relawan Abu Putih gitu ya. Jadi Sisiong CJ tidak perlu khawatir karena kami memang ada yang istilahnya mensensor atau meng-QC dari sisi budaya humanis Seji. Ya, mungkin sedikit penjelasan saya karena Sisiong CJ. Ya, waduh, luar biasa ya. Terima kasih Saci Elisa ya penjelasannya di sisi budaya humanisnya Master ya. Kalau Sesiong di sisinya produk-produk DAA ya. Kan ya, kita pertanyaan terakhir Sesiong Indra ya. Silakan Sesiong. Ya, kawan ya, Elisa C. Karena ya, ini ada satu mungkin lebih detail ya tentang finansial ya. Satu info, satu pertanyaan saja ke Paulus Sesiong. Setahu saya di QR code itu kalau Sesiong CC mau donasi, itu angkanya bukan hanya besar ya, kecil pun boleh. Setahu saya itu kalau salah koreksi ya, mungkin 1 bulan 10.000 apa 20.000 itu boleh, sehingga sangat membantu ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, tadi kan Sesiong Paulus menjelaskan bahwa program-program di Dai TV kan relatif mahal ya. Satu master bercerita aja puluhan juta. Tapi saya sering melihat di Google ya, acara-acara Dai TV, itu kan sudah di planning ke depannya. Misalnya sebulan mendatang, atau bahkan seperti cerita yang jam 3 tayang itu sama malam jam 8, itu kan karena episode berikutnya sudah sangat jauh ya, sangat panjang ke depan. Nah, itu tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Pertanyaannya apakah itu finansialnya di ready dulu, disediakan dulu, baru hitung ke depan, atau jalanin aja. Kemudian nanti sampai akhir tahun ternyata cukup, is okay. Kalau tidak cukup, biasanya Dai TV seperti apa cara mengatasinya? Demikian Sesiong, kanan. Oke, terima kasih Sesiong. Nanti saya coba jawab nanti mungkin untuk lebih detailnya dengan Elisa Sece. Nah, yang saya bisa jawab adalah ya benar bahwa untuk donasi kita terbuka dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Seperti kata Master kan dana kecil amal besar ya sesungguhnya. Jadi yang kita mau galang sekarang adalah sebenarnya bukan soal dananya dulu, tapi bagaimana Sesiong Sece merasa memiliki Dai TV untuk mensupport, terutama di sosial media Dai TV. Nah, itu yang paling sederhana. Terus untuk biasanya untuk membuat program memang dalam setahun itu kita udah punya budget untuk program. Oh, budget kita segini. Nah, nanti kita akan sesuaikan dengan budget segini, bisa bikin program apa. Nah, di luar itu kita juga kanen ada beberapa donatur kita yang mereka contoh seperti program tadi yang cukup mahal adalah Mimpi Jadi Nyata atau Suku-Suku Nusantara tadi itu adalah program yang didonasikan atau disponsori oleh donatur-donatur kita. Kalau Dai TV sendiri yang bikin agak berat sih, karena memang secara budget kita terbatas. Nah, donatur-donatur ini kemudian mereka terpanggil merasa bahwa program ini perlu dibikin dan Dai TV sangat tepat untuk membuat program ini. Kemudian mereka mensponsori untuk bikin program tersebut. Jadi setahun kita sudah punya anggaran. Dan di luar anggaran itu tadi ada donasi atau donatur yang mau mensponsori program-program, terutama program-program kita sebutnya program khusus ya Sesiong, karena mahal. Yang kedua membutuhkan SDM yang besar juga. Jadi mereka yang sponsori untuk memproduksi program kita. Dari saya itu dulu, mungkin dari Elisa Sece bisa tambahkan dari sisi financial dan budget tadi.
Silakan, Elisa, mau tambahin soal ini? Ya, Cici, sorry saya tadi tidak mendengar pertanyaan ini karena lagi ada urusan gitu. Mungkin jawaban Paulus udah oke belum sama Sisyong yang bertanya tadi ya? Udah clear mungkin ya? Mungkin saya Elisa saja ini hal ya. Ni hao, Indra Sisyong, sorry. Yang kedua tadi pertanyaannya, kita melihat kan program Dai TV kan sudah disusun ya, bahkan ada yang sampai akhir tahun. Itu kan biaya kan besar. Nah, kan biasanya kalau company, walaupun non-profit company, itu kan anggaran disusun dulu dan pemakaiannya ke depan itu semoga budgetnya cocok ya, Suci ya. Jadi itu seandainya pada sampai tutup buku ternyata anggarannya tidak cukup, bagaimana cara mengatasinya, Dai TV mengatasinya, dan perencanaan pembuatan program-programnya itu dana ada dulu baru buat, atau buat dulu perencanaan dana kita cari nanti, seperti itu Suci. Oke, kanan Indra Sisyong. Jadi seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya, kita mungkin setiap tahun bulan Oktober kita udah harus menyusun budget tahun depan. Nah, budget itu kita akan lihat program tahun depan itu kita mau bikin program apa nih. Dari program-program yang udah kita susun ini dan anggaran berapa itu kita akan menimbang kita sanggup atau enggak. Kalau kita tidak sanggup, maka kita harus akali dengan event-event. Ya, kayak Dai Night lah, itulah event kita untuk donasi ya untuk ke Dai. Lalu event-event yang lain, event Imlek lah, event Harmoni lah, dan lain-lainnya. Itu adalah yang kita lakukan untuk mendukung budget atau apa yang kita harapkan. Kalau budget kita memang over sampai misalnya bulan Oktober itu kita melihat dana kita nggak tercover nih. Biasanya di Q4 itu kita juga akan coba berkonsultasi ya dengan support sekumen. Kita akan mengutarakan ke mereka apakah mereka bisa mensupport dan lain-lainnya gitu. Jadi pada akhirnya pasti ujung-ujungnya kita harus bisa menutupi apa yang menjadi kekurangan kita gitu loh. Ya kerja keras istilahnya lah gitu Sisyong. Ya mungkin sedikit itu ya jawaban dari saya, Sisyong Indra. Ya, kanan Elisa Suci. Jadi Sisyong Suci, kita support bersama ya. Ya. Oke. Karena waktu juga ya, pertanyaan dari Sisyong Suci untuk Sisyong Paulus dan Suci Elisa kita tutup. Ya, kita mengharapkan ya ke depannya Sisyong Suci Dai TV ya mau lagi sharing karena banyak sekali peminatnya ya. Untuk hari ini aja 1 jam lebih ya kita sharing tentang ini. Nanti ke depannya kita boleh-boleh ya sering-sering untuk sharing. Ini akan sangat bermanfaat bagi Sisyong Suci untuk pengetahuan dan juga untuk Dai TV. Ya, Kanen Sisyong Paulus dan Suci Elisa atas kehadirannya pagi ini yang sudah mencerahkan kami ya. Tentang banyak hal ya tentang Dai TV ya. Kanen Sisyong Suci, kanen semuanya Sisyong Suci, kanen.